warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama belajar tentang sebuah kitab yang dimana saat dulu mengingat kenangan waktu kami di pesantren ini diajarkan di kelas 4 dan kitab ini merupakan kitab yang ditunggu-tunggu karena setelah lelah belajar fikih, setelah lelah belajar tauhid, kitab ini menawarkan cerita yang unik, asyik dan menarik tentang sesuatu hal yang terjadi bahkan terkadang kita jarang mendengarnya. Dalam kitab Dafa'ilul Akhbar ini akan banyak cerita yang berdasarkan hadis dan juga athar atau kata-kata dari para sahabat yang insya Allah membuka wawasan kita bagaimana kejadian di luar sana yang terjadi dan merupakan sandaran bagi iman kita, di mana Allah mewajibkan kita percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat dalam rukun iman yang kelima adalah bagian daripada percayaan gaib, dan hal yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan kiamat dan apa yang terjadi setelah kiamat. Shalawat beriring salam akan selalu tersajukan dan tersajikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para abu dan tengku yang hadir di Ba'uronyo adalah gambaran daripada umat Rasulullah yang sampai saat ini setia belajar dan mengikuti anjuran Rasulullah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu, hukumnya wajib, hukumnya bagi orang yang Islam laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila ditanyakan dalam suatu majelis, misalnya kita terlambat datang, lalu ada pengajian dan kita belum sholat sunnah, maka itu boleh kita langsung mengikuti pengajian, karena pengajian hukumnya wajib, apalagi ini ilmu tasawuf termasuk salah satu ilmu wajib. Dibandingkan wajib dengan sunnah, pahalanya tetap lebih bagus dikejar yang wajib. Sebagian orang terkadang ada yang ngejar sholat sunnah setelah maghrib, ada sholat sunnah awabin, tapi sholat sunnah mendengar ilmu 1 jam dengan sholat sunnah 100 rakaat jauh lebih berharga mendengar ilmu 1 jam. Jadi inilah keputusan kita malam ini, bagaimana kita belajar tentang sesuatu hal yang pastinya kita semua yang hadir di sini nanti akan merasakan hal ini. Saat memori kita diputar, ketika Allah bangkitkan kita di hari kiamat, wah, saya pernah mendengar pengajian ini. Allah akan kembalikan ingatan kita karena sesuatu yang pernah kita pelajari dan pernah kita dengarkan dari hadis Rasulullah. Baik, kita mulai pengajian malam ini. Bila ada yang kurang jelas dapat langsung ditanyakan, karena hari ini adalah sesuatu yang sangat spesial, masih menyambung bab ke-26 pada menyatakan manusia bertebaran dari kubur. Setelah kita dibangkitkan dari kubur, apa yang terjadi setelah itu? Hari ini kita masih mendengar hadis Nabi lanjutan dari minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini beriktikaf di masjid ini, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin. Minggu yang lalu kita sudah bercerita bahwa saat kita dibangkitkan dari kubur, kita diberdirikan selama 40 tahun di atas kuburan kita. Tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak berbicara selama 40 tahun lamanya. Lalu saat kita dibangkitkan, kalau kita orang beriman dan hari ini menjadi jamaah pengajian di Masjid Al-Falah dari Aceh, maka Allah akan berikan sesuatu yang spesial, yaitu
kita akan dijemput oleh malaikat, di mana malaikat ini membersihkan debu dari seluruh badan kita. Tapi saat debunya dibersihkan, ternyata ada debu di dahi kita yang tidak bisa hilang. Lalu kan ada suara yang mengatakan, biarkan debu itu, karena itu bukan debu dari kuburan mereka, tapi itu debu dari tikar musalla di Masjid Al-Falah di Aceh, tempat mereka sujud, dan ini menjadi saksi bahwa mereka adalah hamba-Mu, kata Allah. Masukkan dia ke dalam surga, dan jamulah dia sebagai perjamuan tamu yang agung, kata Allah. Nah, ini sambungan dari minggu yang lalu. Waruya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya Jabir. Annahu qala, sesungguhnya Jabir berkata, qala alaihi salam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, apabila datanglah hari kiamat. Bayangkan seakan-akan kita saat itu berada di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari didirikannya pengadilan. Qiyam, qama yaqumu qiyaman. Jadi hari kiamat itu banyak nama. Ada disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Ada yaumul mizan, hari cing, hari timbangan. Ada hari kiamat, hari tempat kita didirikan semua. Jadi yang tertidur pun di dunia saat itu diberdirikan. Memang kita berdiri semua menunggu pengadilan Allah. Wa bu'itsa man fil qubur, dan dibangkitkan orang yang ada dalam kubur. Bayangkan kita saat itu dibangkitkan oleh Allah. Allah Ta'ala ila ridwanin, ya ridwan, inni qad akhrajtu as-sa'imina min quburihim ja'iina atashan fastaqbilhum bisyuwa'in wa fakihatin minal jinani. Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga syurga. Wahai Ridwan, inni qad akhrajtu, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengeluarkan as-sa'imina, orang-orang yang berpuasa, min kuburihim, dari kuburan mereka, ja'iina, ja'i itu lapar, dalam keadaan lapar, atasya, dan juga haus. Fastaqbilhu, maka sambutlah mereka, orang yang berpuasa, bisyu'ain, dengan gorengan. Bisyu'ain ini istilahnya gorengan. Wa fakihatin, dan buah-buahan, minal jinani. Jinan jamak daripada jannah, jadi daripada syurga. Allah perintahkan, wahai Ridwan, coba lihat di antara jamaah Masjid Al-Falah Aceh ini siapa yang sering berpuasa. Saat dia dibangkitkan dalam keadaan lapar dan haus. Sebenarnya bukan hanya kita, semua lapar dan haus. Kita sudah terkubur sekian tahun di bawah reruntuhan tanah, dan saat ini Allah bangkitkan, semuanya lapar dan haus. Tapi Allah spesialkan, Allah khususkan orang yang berpuasa, karena Allah pernah berfirman di suatu hadis kursi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Inilah balasan Allah. Khusus yang puasa itu spesial. Jadi spesial dari Allah. Apa diperintahkan Ridwan? Wahai Ridwan, cari gorengan. Minta pisang goreng, badak, pasatanya ataupun tempe goreng, bohlu, ya, dengan buah-buahan segala macam. Hidangkan untuk orang-orang yang berpuasa, karena dia sudah cukup merasakan lapar dan haus. Fayusihu Ridwan, maka memanggillah oleh Ridwan, ya ayyuhal ghulman, wahai para pemuda. Jadi setiap ada acara, kenapa panggil anak muda semuanya? Banyak mereka Ridwan juga panggil anak muda. Wahai anak muda, wa ya ayyuhal wildan, dan wahai anak-anak, allani nalam yamlughunal hilma, orang-orang anak-anak yang belum sampai masa dewasa. Fayatuna bi atbaqin min nurin, maka mereka datang dengan tabak. Tabak itu bahasa Aceh, tapi berasal dari bahasa Arab. Tabak pun artinya wadah, tempat menaruh. Jamaknya atbaq. Atbaq itu kalau kita mau cari di Arab gitu kan, taksi, tabak. Tabak masih itu. Karena bahasa Arab juga tabak.
dari bahasa Arab. Jadi ada beberapa kata serapan dari bahasa Arab yang kita ambil dari bahasa Aceh. Contoh sikin. Sikin itu bahasa Arab. Coba cari dalam Quran, sikinan saat disebut Nabi Ismail itu juga sikin bahasanya. Sikin itu bahasa Aceh, tapi bahasa Arabnya juga sikin. Ada yang bahasa kita diambil dari bahasa Malaysia. Kita nggak sadar bahwasanya ada bahasa seperti pasu. Pasu itu pot ya. Nah, pasu itu bahasa Malaysia. Jadi kalau kita bilang orang Malaysia ada pasu. Pasu itu betul-betul pot katanya. Jadi ada beberapa kata serapan yang diambil termasuk atbaq. Atbaq ini jamak daripada tabak atau tapsi. Nah, kenapa dipanggil anak muda dan anak-anak? Ternyata apabila ada anak kita, mungkin ada di antara kita yang pernah kehilangan anak yang belum dewasa. Nah, yang meninggal dunia belum sampai dewasa, dia akan dibangkitkan di hari kiamat, bukan di surga, bukan di neraka. Artinya mereka bukan penikmat fasilitas di surga. Surga itu ada tingkatannya. Jadi sama seperti kita menginap di hotel, ada standar room, ada superior, ada deluxe, ada suite, ada presiden suite. Nah gitu juga. Kalau kita sholatnya cuma 5 waktu sehari, mungkin kita dapatnya standar room. Kalau kita sholatnya ditambah dengan sholat sunat setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu, sholat qabliyah dan ba'diyah, kita mungkin dapat superior. Ditambah dengan tahajud lagi, alhamdulillah mungkin dapat delak. Ditambah dengan duha lagi, insya Allah dapat suite. Kalau kita menambah lagi dengan ibadah lainnya seperti puasa sunat. Kemarin Senin puasa sunat. Ya, besok Kamis juga ada puasa sunat. Di pertengahan bulan nanti ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang biasa melakukan itu mungkin dapat presiden suite. Jadi sesuai dengan amalan. Nah, anak kecil, bila kita punya anak, ban lahir, wah, meninggal. Ada anak kita umur 3 tahun meninggal, ada umur 4 tahun meninggal, umur 10 tahun meninggal. Belum balik. Artinya belum melakukan ibadah, belum mukallaf. Belum ada ibadah yang ditanggungan pahala untuk dia. Tapi anak saya dibawa terus ke masjid, Ustaz. Pahalanya untuk orang tuanya. Karena ini proses daripada hadis Rasulullah, murusabiyya bisalah, ajarkan anak-anakmu untuk sholat. Fahiyya anak sabi, dan dia adalah anak umur 7 tahun. 7 tahun sudah bisa diajarkan sholat. Saya belum 7 tahun, boleh juga dibawa sholat. Dan apabila umur 10 belum sholat, boleh pukul, walaupun belum balik. Nah, kenapa? Ini proses pengajaran. Artinya apa? Pukulnya bagaimana? Memukul untuk takdim, bukan tepuk sampai biru, sampai lu, bukan. Karena memang anak-anak ini dididik menjadi anak-anak yang soleh nantinya. Karena saat Rasulullah bersabda, idza matal insan, apabila manusia mati, maka in qata'a amaluhu, amalnya putus. Hari ini kita biasa jamaah di masjid sholat maghrib, sholat isya. Begitu kita meninggal, nggak sempat lagi jamaah. Banyak kawan-kawan kita yang biasa hadir hari ini tidak ada lagi. Mereka putus amalannya. In qata'a amaluhu, putus semua amalan illa bitalasin, kecuali ada yang 3. Apa 3? Salah satunya waladun shalihun yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa bagi kita. Bagaimana anak kita mau berdoa kalau dia nggak sholat? Bagaimana dia mau sholat kalau kita nggak ajak ke masjid? Ajarkan anak-anak kita sholat ke masjid. Oh, mantangi belum Ustaz? Nggak apa-apa, masih baru-baru. Mungkin kalau di luar dulu atau nanti siap sholat, kita ajarkan jangan lari-lari. Pertama-tama mungkin masih nggak apa-apa. Atau ajak dulu di sholat-sholat yang belum ramai kalau masih baru-baru. Jadi usahakan tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau kita bawa anak dan belum balik daripada putus shaf sholat, boleh berdiri di ujung. Jadi saat berdiri di ujung tidak memutuskan shaf sholat yang lain. Boleh di ujung shaf pertama, boleh. Jadi saat kita berdiri di ujung shaf pertama, bawa anak di ujung shaf pertama tidak apa-apa, karena shaf kedua dihitung dari orang lagi di belakang imam. Jadi kalau di ujung sana diisi masih tidak apa-apa. Nah, anak yang saleh yang berdoa untuk orang tuanya yang diterima oleh Allah nantinya adalah siapa? Anak-anak yang mempunyai 3 syarat. Ada berapa syarat? Ada 3 syarat. Apa saja
Syaratnya yang pertama matinul qulub. Anak yang soleh yang diterima doanya oleh Allah adalah matinul qulub. Anak-anak yang bersih hatinya. Artinya bersih hatinya, akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Jadi didik anak dengan akhlak. Salah satunya belajar tasawuf. Seperti yang kita belajar di malam ini, kita belajar sesuatu tentang kiamat. Ini furu'nya tasawuf. Artinya membuat kita mengingat kematian, membuat kita lebih tenang, lebih soft menghadapi masalah dengan belajar ilmu tasawuf. Yang kedua, syaratnya aqidatun shahihatun. Anak yang soleh yang diterima doanya untuk orang tua adalah anak yang akidahnya benar. Kalau dia masih berpikiran Allah itu sama dengan manusia, Allah duduk di langit, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, luaslah kursi Allah di atas langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Allah punya kursi, berarti Allah duduk di kursi. Itu salah akidahnya. Saat anak kita punya akidah seperti itu, dia berdoa, doanya tidak sampai. Kenapa? Berdoa kepada Allah. Allah yang dia berdoa bukan Allah yang kita sembah. Karena Allah yang kita sembah adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau hari ini kita bertanya Allah di mana? Jawabannya bagaimana? Atau anak kita bertanya, "Ma, Allah di mana?" Bagaimana cara kita menjawab? Apakah Allah di depan? Allah aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat leher? Apakah Allah di sini? Apakah fa inna ma tuwallu fathamma wajh Allah? Kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Apakah Allah di depan? Apakah Allah dekat? Aqrabul abdi ilallah hina sujud. Allah paling dekat kepada hamba ketika sujud di sini Allah. Apakah Allah duduk tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah duduk di atas arasy? Terus bagaimana, di manakah Allah berada? Nah, sebenarnya semua ayat ini yang membingungkan kita seakan Allah bertempat adalah ayat yang mengisyaratkan tentang keagungan Allah, bukan Allah bertempat. Kenapa? Karena Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Kita hari ini duduk. Kalau Allah duduk berarti Allah sama dengan kita. Jadi kalau ada pertanyaan Allah di mana, itu tidak usah dijawab. Pertanyaannya salah. Pertanyaan itu sama seperti pertanyaan Allah hari ini pakai baju apa? Ada yang pakai baju abu-abu, Mas Wani. Ada yang pakai baju putih, baju batik, baju hijau. Allah hari ini pakai baju apa ya? Itu nggak usah dijawab. Pertanyaannya salah. Kenapa? Allah nggak pakai baju loh. Berarti Allah telanjang. Salah. Allah nggak perlu baju. Jadi kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi bisa dibayangkan, kalau anak kita mau doanya diterima, ajarkan akidah yang sahih, ajarkan akidah yang benar. Jangan sampai dia beranggapan ada Allah yang dia sembah sama dengan makhluk. Itu salah satunya. Yang terakhir, syarat doa anak kita diterima yaitu adalah shalihul ibadah. Ibadahnya benar. Ibadahnya benar, kita nanti di malam satu mungkin dikatakan oleh Tuan Ustaz Kasyif, kita belajar ilmu fikih. Bagaimana ibadah kita, sholat kita sah sesuai dengan tuntunan syariat kita. Kalau selama ini kita sujud masih kakinya bergantung, berarti sholat kita nggak sah. Kenapa? Anggota sujud ada 7, dahi, telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, berarti 7. Kalau nggak kena, nggak sah. Tekuk melampik dengan hijau, nggak masalah. Yang penting tahir daripada ini kita, karena apalagi perempuan kan terpijak sarung, tidak terpijak musalah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengenai bumi, maka itu tidak sah. Tengkuk posisinya berdiri tidak sah, tapi tertekuk walaupun tidak banyak, walaupun 1 jari saja sudah boleh. Katanya misalnya akhir-akhir inam jaro, inam akimatan, jempol saja yang kena ke sini, yang lain bergantung, nggak apa-apa. Itu posisi sujud. Dan kuwatenu antara 2 sujud, hai nom pedang lagi, hai nom pedang lagi menang, tapi nom pedang menang. Kalau duduk antara 2 sujud nggak apa-apa, karena di sini tidak wajib mengenakan ibham ataupun jari-jari daripada asbuk kaki kita kepada tempat sujud. Jadi yang wajib sekali di sujud posisinya. Perhatikan, perhatikan hal-hal yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat, salah satunya
sholat, waktu mau sujud, celana kita dinaikkan 1, 2, lalu kakinya bergerak atau tangannya membereskan baju di belakang, maaf, tarik baju 1, 2, 3, sujud. Gerakannya sudah 3. Di situ dia sudah keluar dari sholat. Seakan-akan dia masih sholat, tapi sebenarnya dia tidak lagi dalam sholat. Sama seperti orang yang sudah makan jam 12 siang, seperti akan-akan dia masih puasa, padahal dia sudah keluar dari puasa. Dan juga ada suara kita yang membuat kita keluar dari sholat. Kalau seandainya suara kita itu lebih dari 2 huruf. Kalau gerhem itu lebih dari 2 huruf. Kalau engkau mengenal gerhem, anjir belum baca ayat. Kalau ayat sunat tidak wajib dibaca. Engkau imum gitu. Tege dan imum, siapapun yang masuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mudeng, dengar. Enggak bisa baca lagi karena memang dengar. Mendadak gerhem itu tanggal. Tapi saat gerhem disitulah batal. Kecuali di Fatihah. Kalau Fatihah karena itu wajib, itu boleh. Kalau seandainya tertahan, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kenapa? Karena memang melancarkan untuk membaca Fatihah. Yang lain karena belah sulit kan karena Allah Akbar, enggak bisa lagi ngomong, enggak apa-apa. Kesan Allah benar-benar itu apa? Ya udah enggak apa-apa. Daripada kita gerhem, batul meriah. Kondisi ini memang tidak boleh berbicara kecuali pada rukun qauli. Rukun qauli pada sholat ada berapa? Yang kita ucapkan yang wajib dalam sholat ada 3 ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga ayat akhir. Jadi kalau di situ posisinya tidak lagi bisa, itu boleh. Kalau yang lain, engkau mana kegerhem, posisinya kita nggak bisa lagi baca tahiyat awal, nggak usah baca. Oh, kita sunat melakukan kalau kita nggak baca tahiyat awal, kita sunat sujud sawi ya sujud sawi. Kalau kita nggak bisa baca tahiyat awal, posisinya seperti itu. Jadi perhatikan gerhem, apalagi gerhem kita mengingatkan imum. Kadang-kadang imumnya terbangun di rakaat keempat, begadang dalam rakaat kelima. Tujuan kita pengen imum, di situ langsung batal. Karena kita seperti ngomong untuk mengingatkan imam. Cara mengingatkan imam, subhanallah untuk yang laki-laki. Perempuan tepuk tangan. Cara tepuk tangannya seperti ini. Kalau laki-laki subhanallah, tapi orang yang di belakang imam. Orang di belakang imam tidak bisa atau tidak ingat orang yang di sebelah kanannya. Maka orang di belakang imam harus paham. Saat dia berkata subhanallah, dia tidak boleh meniatkan ini mengingatkan imam, tapi meniatkan bahwa ini adalah zikir. Saya baca subhanallah untuk zikir. Kalau dia niatkan ini peringat ini batal. Termasuk mengingatkan ayat sholat. Ada imam lupa. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Kedua jenis. Mantan ingat wala ana abidum ma abattum. Nah, posisi seperti ini dia udah ingat lakum dinukum waliyadin. Itu nggak perlu diingatkan ayat. Kenapa? Ayat adalah sunat, tidak perlu diingatkan. Mau salah dia baca ayat pun wala ana abidu ma'badum sampai dia udah enggak apa-apa. Karena kita enggak ada tugas mengingatkan di hal fardu yang lewat. Jadi dia lupa ayat awal, rakaat kedua, sujud kedua, bangun terus rakaat ketiga. Subhanallah, enggak perlu. Karena itu bisa ditutup dengan sunat Al-Quran. Kecuali seperti tadi rakaat keempat terbangun, bangun rakaat kelima, itu merusak sifat sholat. Karena dari 4 rakaat tidak ada sholat 5 rakaat. Hana sampai 5 rakaat ya? Nah, begitu dia merusak sifat sholat, boleh diingatkan dengan cara seperti itu. Kalau orang paham ini disebut sholihul ibadah. Anak kita paham ini, barulah doanya diterima oleh Allah. Jadi didiklah anak-anak kita. Jangan hanya kita yang pergi ngaji, kalau perlu ajak anak-anak kita biar dia juga dengar. Yang nggak dengar supaya dia tahu
Jangan sampai anak kita tidak pernah kita ajak sholat. Wadah dari udah minum, dia udah minum, bapak meninggal. Allah Akbar ya, anak-anak bu. Jadi biarkan anak-anak kita belajar sedari dini, karena kalau bukan dari sekarang, at-ta'allum fi shaghir, belajar pada waktu kecil, kan naqshi alal hajar, seperti melukis di atas batu. Jadi masih ingat. Hanya mungkin ingat zaman dan belajar alif-ba. Bagaimana guru-guru kita mengajarkan kita. Nah, inilah pelajaran kita waktu kita kecil. Kalau udah besar, sama lagi nanti cerita kemudian kedua. Kenapa? Karena sudah agak besar, lebih. Nah, anak-anak kita inilah, tadi anak kita yang meninggal sebelum balik, dialah yang akan bawa tabak. Dia yang menjadi wildan. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu ayat dari surat. Siapa tahu? Sejarah baca itu ayat dari surat Waqiah. Jadi biasakan baca Waqiah, surat ke-56 dalam Al-Qur'an, ayatnya 96 ayat. Salah satunya itu tadi, siapa yang membaca surat Waqiah kata Rasulullah, maka dia tidak miskin selamanya. Guru lain boleh miskin tapi kita tidak miskin. Orang bekerja satu kantor, penghasilan beda-beda. Bekerja sama di kantor bupati, gajinya beda, gajinya sama, TPK-nya beda, TPK sama, honornya beda. Kerja di tempat yang sama, kita bekerja di kantor yang sama bisa beda gaji. Nelayan di laut yang sama, beda gaji. Sama-sama tarik RBT, beda gaji. Sama-sama tarik lagi, beda pemasukan. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu bukan pekerjaan kita, tapi Allah. Caranya supaya kita tetap kaya, baca Waqiah. Ada dua riwayat baca Waqiah. Ada yang meriwayatkan setelah sholat Isya, ada yang meriwayatkan setelah sholat subuh. Tapi saya lebih baca setelah sholat subuh. Bagi barang siapa dalam satu hadis yang membaca surat Waqiah setelah sholat subuh, maka dia tidak akan miskin selamanya. Dan dijelaskan kaifiatnya, yaitu kita setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat subuh, kita tidak ubah posisi duduk, tetap seperti tahiyat akhir. Di situ kita langsung membaca surat Waqiah. Dan sabda Rasulullah, ajarkanlah kepada istrimu dan anakmu surat Waqiah, karena dia adalah surat kekayaan. Salah seorang sahabat Rasulullah ditanyakan, apa yang kamu simpan untuk anakmu dan istrimu? Nana gubah harta, nana do blang rumah, nana do